Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Pace, abang-abang sahabat dari kelas 4C. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Siap untuk melakukan BDR? Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan langsung dipandu oleh Bapak Guru yang imut-imut, Bapak Vivit Tri Kurniawan. Monggo Pak Vivit, silahkan. Terima kasih Bang Pace atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membimbing anak-anak. Saya menyapa anak-anak dulu. Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak di rumah? Tentu anak-anak masih ingat pesan Pak Vivit, hindari untuk bermain game, perbanyak waktu untuk belajar, gunakan untuk mengisi kegiatan BDR dengan kegiatan yang positif anak-anak. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 tentang kerusakan lingkungan. Anak-anak, Tuhan menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi manusia terkadang kurang pandai bersyukur, sehingga lingkungan kita bisa rusak. Kewajiban yang seharusnya kita lakukan terhadap lingkungan yaitu memelihara dan merawatnya, sehingga lingkungan senantiasa bisa terus kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Anak-anak, lingkungan kita bisa rusak itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena faktor alam. Dan yang kedua karena akibat ulah manusia. Nah, dua faktor ini bisa menyebabkan alam menjadi rusak. Faktor alam contohnya adalah tanah longsor, yang kedua adalah banjir, yang ketiga gempa bumi, yang keempat adalah gunung meletus, dan yang kelima adalah cuaca ekstrim yang mungkin bisa mengakibatkan kebakaran hutan. Untuk yang disebabkan karena ulah manusia, yang pertama adalah misalnya menangkap ikan dengan pukat harimau yang bisa merusak segala yang ada di laut. Contohnya ekosistemnya menjadi rusak, ya, rusaknya ekosistem laut, hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar laut juga mati. Nah, berikutnya adalah membuang sampah sembarangan. Ini juga bisa merusak alam, karena jika dibuang di laut misalnya akibatnya hewan-hewan yang ada di laut bisa mati karena makan sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga mengakibatkan banjir. Penyebab selanjutnya adalah karena polusi udara, baik yang ditimbulkan oleh asap pabrik atau kendaraan bermotor. Ini menjadikan lingkungan bisa rusak. Nah, selanjutnya perburuan liar. Ya, dengan perburuan liar, hewan-hewan yang ada di sekitar bisa terancam langka dan punah. Selanjutnya anak-anak, penyebabnya adalah karena menebang hutan secara liar yang mengakibatkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggal yang seharusnya mereka makan dari hutan. Hutannya ditebang sehingga harus pergi meninggalkan hutan. Dengan demikian hewan-hewan tersebut terancam langka dan punah. Anak-anak, kita harus berpikir bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungan bisa terus kita manfaatkan. Yang pertama yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita terhindar dari bencana, khususnya bencana banjir. Berikutnya anak-anak, dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ini juga bisa mencegah bencana yaitu tanah longsor dan banjir.
Untuk berikutnya, cara yang bisa kita tempuh adalah dengan mendirikan Swaka Marga Satwa untuk melindungi hewan-hewan yang terancam langka dan punah. Untuk melindungi tumbuhan yang terancam langka dan punah bisa dengan cara mendirikan kebun raya. Nah, anak-anak, hewan-hewan yang terancam langka dan punah ini harus tetap kita lestarikan supaya mereka masih tetap bisa bertahan hidup. Berikutnya, anak-anak, bisa dilakukan dengan cara mendirikan cagar alam. Nah, di sini kita bisa melestarikan hewan tumbuhan yang terancam langka dan punah. Nah, sekarang anak-anak, tugasnya adalah apakah fungsi Swaka Marga Satwa, cagar alam, dan kebun raya. Yang keempat adalah sebutkan faktor penyebab kerusakan alam, dan yang terakhir sebutkan perbedaan langka dengan punah. Demikian anak-anak, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan lewat Google Classroom-nya. Terima kasih, mohon maaf, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.